Hai teman-teman, kembali lagi bersama aku Gracie Laura. Di videoku kali ini aku masih membahas dengan tema yang sama, yaitu pendakian. Kalau di videoku sebelumnya aku membahas tentang skincare apa aja yang kita gunakan selama di gunung, dan juga ketakutan pada umumnya yang terjadi pada wanita sebelum melakukan pendakian. Kali ini aku akan membagikan kepada kalian persiapan apa aja yang harus kita siapkan sebelum kita melakukan pendakian pertama kita. Jadi aku bisa cerita sedikit. Dulu sebelum aku melakukan pendakian pertamaku, aku itu ngeliat foto profil temanku yang foto di puncak gunung dengan background awan-awan, dan itu bagus banget. Dari foto itu aku membuat suatu keputusan kalau aku harus ikut organisasi pecinta alam di kampusku. Jadi dari organisasiku ini aku belajar banyak banget, khususnya tentang pendakian, dan aku kirain itu mudah karena kan kita ngeliatnya itu enak banget gitu ya, orang melakukan pendakian gunung kayaknya gampang aja gitu. Ternyata setelah aku masuk organisasi ini aku tahu gimana persiapan-persiapan yang harus kita lakuin sebelum kita melakukan pendakian. Jadi video kali ini aku akan membagikan kepada kalian persiapan apa aja yang harus kita siapkan sebelum kita melakukan pendakian untuk pertama kalinya. Yang pertama itu adalah physical training. Physical training ini penting banget teman-teman kita lakuin sebelum kita melakukan pendakian. Ya minimal itu 1 minggu sebelum kita melakukan pendakian. Jadi aku mau ceritain tentang sedikit pengalamanku. Aku itu melakukan pendakian pertamaku itu di tahun 2017, dan di tahun itu aku mendaki 3 gunung. Nah, tentu saja sebelum aku melakukan pendakian itu aku melakukan physical training, dan aku ngerasa belum ada yang aneh dengan badanku setelah aku melakukan pendakian. Capek iya pasti, tapi nggak ada yang kayak aneh gitu lah, ngerasanya nggak ada. Terus di tahun 2018, pertengahan tahun 2018 itu aku diajak teman-teman aku buat naik gunung, tapi nggak nyampe puncak, jadi kayak cuman main-main gitulah di gunung itu. Aku nggak ngelakuin physical training, terus aku daki-daki aja gitu, kayak udah biasa, kemarin juga udah pernah bla 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 gitu. Dan ternyata itu jauh banget berbeda dari aku physical training. Jauh banget rasanya daripada pendakian aku atau aku olahraga sebelum aku melakukan pendakian. Setelah aku turun dari gunung itu, badan aku tuh bener-bener sakit banget, pegel-pegel, kram, pokoknya bener-bener parah gitu. Padahal trek yang aku jalani itu jauh lebih mudah daripada selama aku melakukan pendakian di tahun sebelumnya. Jadi dari peristiwaku kali itu aku bisa simpulin, meskipun aku sering naik gunung ataupun aku sering melakukan pendakian, aku nggak boleh melewatkan olahraga sebelum aku melakukan pendakian lagi, karena hal itu bisa membuat otot kaki aku tuh tegang, kaget dengan trek yang tiba-tiba seperti itu, dan hal itu membuat kaki aku tuh sakit, badan aku sakit, semuanya sakit. Jadi buat teman-teman yang mau melakukan pendakian pertamanya, jangan pernah melewatkan physical training atau olahraga sebelum kalian melakukan pendakian. Minimal kalian harus olahraga 1 minggu sebelum kalian melakukan pendakian. Cukup dengan lari pagi atau nggak lari sore 2 kali sehari dengan waktu 10 menit, 15 menit itu udah cukup. Dengan hal simpel ini aja itu bisa membantu kalian selama kalian berada di atas gunung untuk pertama kalinya. Jadi aku saranin yang pertama kalian harus melakukan physical training atau olahraga sebelum kalian melakukan pendakian. Nah, persiapan yang nomor 2 yaitu kalian harus tetap menjaga kesehatan tubuh kalian. Kan kalian udah tahu nih kalian mau mendaki kapan. Misalnya kalian mau mendaki hari Senin, usahakan 1 minggu sebelumnya kalian jangan begadang. Kalian harus menjaga pola tidur, pola makan, dan segala macamnya yang menjaga kalian agar tetap sehat, tetap fit. Kalau bisa konsumsi vitamin, suplemen makanan yang bisa membantu tubuh kalian itu tetap fit. Karena hal ini tuh bisa mencegah kalian sakit selama pendakian. Kalau misalnya kalian sakit selama pendakian itu nggak enak banget pasti teman-teman. 1, kalian pasti nyusahin teman kalian. 2, kalian nggak bisa menikmati jalan-jalan kalian. Terus juga kalian nggak bisa have fun. Pokoknya nggak enak banget lah itu pasti kalau udah sakit. Mau turun juga capek, badannya lemes, mau naik juga badannya lemes, kan serba salah. Jadi untuk teman-teman yang mau melakukan pendakian untuk pertama kalinya, harus jaga kesehatan sebelum melakukan pendakian ya teman-teman. Pastiin kalian pulang dengan selamat. Kalau kalian misalnya sakit sebelum melakukan pendakian, jangan berangkat. Kalau bisa diundur dulu keberangkatannya sampai kalian benar-benar fit, baru kalian melakukan pendakian kalian untuk pertama kalinya itu. Selanjutnya, yang ketiga, kalian harus mempersiapkan persiapan mendaki. Persiapan mendaki itu seperti apa? Seperti tenda, matras, sleeping bag,
jaket, carrier itu tas besar yang biasa dipakai buat naik gunung, terus juga sepatu gunung, dan juga alat-alat masak, senter, dan segala macamnya. Untuk lebih detailnya nanti aku bakal tulis di deskripsi buat perlengkapan mendaki apa aja yang harus kalian bawa selama kalian mendaki. Dan juga teman-teman, buat yang mau melakukan pendakian, aku saranin kalian bawa jaket polar, jaket gunung yang dalamnya polar, dan juga untuk sleeping bag yang dalamnya juga polar, karena itu bisa membantu kalian lebih menghangatkan badan kalian selama di gunung. Dan juga teman-teman, untuk kalian yang mau melakukan pendakian pertama kalinya, jangan lupa mempersiapkan barang-barang pribadi seperti obat, seperti skincare. Kalau skincare aku udah pernah bikin videonya, kalian bisa lihat di atas ini. Terus kalian juga jangan lupa membawa handphone atau juga kamera dengan baterai yang cukup untuk kalian foto di puncak, karena kan itu rasanya kurang kalau misalnya kalian udah melakukan perjalanan panjang, dan apalagi pertama kalinya. Kalau kalian tidak mengabadikan foto kalian berada di atas puncak yang bagus itu, terus kalian foto tuh pasti. Dan juga teman-teman jangan lupa membawa kaos kaki, sarung tangan, terus juga jangan lupa bawa pisau serbaguna, sendok, alat-alat masak, alat makan, pokoknya semua jangan lupa yang menurut kalian penting. Tapi teman-teman, bawa seperlunya, jangan bawa satu koper sebanyak-banyaknya, nggak usah. Terus juga bawa baju tuh seperlunya aja, bajunya juga jangan yang tebal-tebal banget, jangan yang pokoknya yang bahannya panas gitu, jangan usah kayak gitu. Bawa yang kaos biasa aja, itu udah cukup banget buat kalian supaya tetap berada dalam kondisi nyaman selama pendakian pertama kalian. Oke teman-teman, lanjut ke persiapan nomor 4, yaitu membawa konsumsi. Nah, aku tuh pernah dengar cerita, jadi ada orang yang melakukan pendakian, pertama kalinya melakukan pendakian, dan dia nggak nyampe puncak, pulang turun ke bawah karena konsumsinya habis. Tips yang bisa kalian ambil dari sini itu adalah kalian harus membawa konsumsi H+1. Jadi kalau misalnya kalian berangkat selama di puncak itu 4 hari, kalian harus membawa konsumsi sebanyak 5 hari. Karena apa? Kita nggak pernah tahu kondisi selama di gunung itu seperti apa, atau kendala apa yang akan kita hadapi selama berada di gunung. Jadi lebih baik kalian menyediakan konsumsi yang lebih daripada kalian kekurangan konsumsi. Jadi bawa makanan H+1, lebihin 1 hari buat kalian agar tetap safety dan tetap nyaman. Dan juga teman-teman, kalian jangan lupa membuat list konsumsi selama kalian pendakian. Misalnya kalian berangkat hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Hari Senin pagi kalian makan apa, siang makan apa, malam makan apa, begitu seterusnya. Agar apa? Agar kalian bisa memanage makanan kalian selama di pendakian, karena hal ini itu bisa mencegah kehabisan konsumsi. Jadi kalian belajar memanage dari makan kalian dulu. Untuk konsumsi yang bisa kalian bawa, aku bisa saranin kalian bawa mie instan, bawa beras, bawa air mineral 1,5 liter, tergantung berapa orang kalian, ya bawa seperlunya. Kalau bisa banyak nggak apa-apa, bawa air mineral. Terus juga kalian bawa lauk yang tahan beberapa hari, seperti rendang atau ikan teri atau tempe goreng yang garing. Dan juga jangan lupa bawa minuman-minuman segar, misalnya sari jeruk atau mungkin buah-buah rasa lain atau yang lain-lain, itu bebas teman-teman. Dan juga teman-teman, untuk kalian yang melakukan pendakian, aku saranin kalian membawa konsumsi untuk makan siang itu adalah buah, karena siang hari itu kan kalian pasti berada di jalur. Kalian yang melakukan pendakian pada siang hari itu kan nggak mungkin masak, jadi kalian bisa mengeluarkan buah kalian lalu mengkonsumsinya. Itu bisa menghemat waktu, menghemat semuanya lah, pokoknya nggak ribet lah, makan buah aja gitu. Toh juga nanti misalnya kalian makan pir nih, kalian makan pir, terus sampah pirnya bisa kalian buang aja ke hutan, karena itu kan organik, bukan sampah plastik yang kalian buang ke gunung. Jadi itu it's okay teman-teman. Ingat ya teman-teman, jangan buang sampah sembarangan di gunung. Bawa kembali sampahmu turun ke bawah. Persiapan yang selanjutnya adalah mengikuti instruksi. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, sebelum melakukan pendakian itu, kalian harus melakukan registrasi, pendaftaran, dan juga harus membayar uang SIMAKSI. SIMAKSI itu adalah surat izin masuk kawasan konservasi. Kita sebelum melakukan pendakian itu ada biayanya teman-teman. Di situ biasanya termasuk sama asuransi, udah masuk biaya kebersihan dan lain-lain lah pokoknya. Jadi sebelum kita melakukan pendakian, kalian harus tahu kalau misalnya kita harus membayar uang SIMAKSI.
Jadi jangan beranggapan kalau naik gunung itu gratis, karena di dunia ini nggak ada yang gratis. Simaksi itu dilakukan di mana? Biasanya simaksi itu dilakukan di base camp. Base camp itu biasanya tempat kita mempersiapkan segala sesuatu, misalnya bayar uang simaksi, atau enggak kita yang mau istirahat setelah melakukan pendakian nih, capek nih, kita bisa istirahat dulu di base camp, atau kita bisa juga ke kamar mandinya, menggunakan fasilitasnya. Biasanya juga mereka jualan-jualan makanan. Selanjutnya, persiapan nomor 6 yaitu cara jalan di gunung. Cara jalan di gunung itu beda teman-teman dari cara kita jalan di dataran yang rata, landai gitu, itu beda. Kenapa aku bilang beda? Karena selama kita di gunung itu kita harus fokus ke jalur. Karena itu kan treknya itu kita nggak bisa tebak itu treknya bakal seperti apa. Bisa kadang batunya gede, kadang batunya kecil, atau lebih licin, yang kelihatannya nggak licin ternyata licin. Jadi kita harus benar-benar fokus pada trek kita agar kita nggak kepleset, nggak nyusahin teman. Dan juga teman-teman, kalau jalan di gunung itu kita harus melenturkan kaki. Melenturkan kaki di sini maksud aku tuh jangan kalau misalnya mau naik ke gunung nih terus dipaksain banget, jangan kayak gitu. Yang ada kalian cedera sendiri nanti kakinya kalau nggak kuat. Kalau misalnya kalian nggak kuat nih buat naik ke atas batu gitu, kalian minta tolong sama teman kalian, bantuin dorongin dari belakang atau nggak tarikin dari depan. Itulah gunanya kalian sebagai tim, kalian harus saling kerja sama, bukan nyusahin teman-teman kalian. Oke? Lanjut ke persiapan nomor 7, yaitu jangan pernah malu, takut, ataupun gengsi untuk minta berhenti ketika kalian capek selama pendakian. Karena teman-teman, kan kita tahu nih, fisik seorang yang udah sering naik gunung dengan orang yang baru itu pasti berbeda. Nah, buat kalian yang baru, jangan pernah takut. Kalau misalnya kalian capek, tinggal bilang, berhenti sebentar dong teman-teman, gue capek, atau sebentar ya, istirahat sebentar. Tapi sebentar aja, jangan lama-lama, jangan malah rebahan, jangan malah dikit-dikit berhenti. Kasian juga teman kalian yang kuat ini, dia pasti merasa terbebani. Buat kalian yang baru ini pasti itu merasa, aduh ayo dong. Malah tuh ya, yang udah sering naik gunung tuh pasti maunya cepet aja, cepet nyampe, cepet istirahat. Mindsetnya pasti seperti itu, cepet nyampe, cepet istirahat. Pokoknya jadi waktu buat istirahat lebih panjang daripada kita yang bermalas-malasan selama di jalur. Tapi nggak apa-apa buat kalian yang baru pertama kali naik gunung, tetap jangan pernah malu buat bilang berhenti atau istirahat sebentar pada teman-teman kalian. Lanjut ke persiapan nomor 8, jangan mengeluh. Ayo, siapa yang kalian yang dikit-dikit ngeluh? Gak usah naik gunung, jangan. Gak apa-apa kalian naik gunung, tapi usahain minimalisir egoisnya, jangan mengeluh, karena beban kita di sini sama teman-teman, sama-sama capek, sama-sama bawa barang, sama-sama di jalan, di jalur, di ketinggian yang sama, itu sama semua. Jangan pernah berpikir, dia lebih enak daripada gue, jangan pernah berpikir gitu teman-teman. Terus juga kalau kalian ngeluh, itu bakal membuat otak kalian berpikir kayak, capek banget, lelah, pokoknya jadi males, jadi nggak ada semangat. Coba kalian atur mindset kalian, harus bisa. Itu akan membangun semangat kalian untuk tidak mengeluh dan akan terus melangkah selama kalian melakukan pendakian. Karena teman-teman, tujuan dari kita mendaki gunung itu kan pulang dengan selamat. Dan juga yang kita cari itu bukan puncaknya, tapi prosesnya. Kalian harus menikmati proses selama kalian naik gunung. Pasti proses itu yang bakal kalian ingat, bukan puncaknya. Sebenarnya di puncak itu cuma sebentar, cuma 30 menit, 1 jam, nggak selama dari kita proses pendakian. Jadi yang bakal kita ingat itu adalah proses. Proses itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Jadi semangat buat teman-teman yang mau melakukan pendakian pertama, jangan pernah mengeluh, harus semangat. Oke. Dan yang terakhir, nomor 9, yaitu jangan buang sampah sembarangan. Teman-teman, gunung itu bukan tempat sampah. Jadi tolong buat teman-teman yang mau melakukan pendakian pertamanya, jangan pernah buang sampah sembarangan di gunung. Kasian gunungnya, nggak ada yang bersihin. Siapa yang capek naik ke atas sana buat bersihin sampah kalian? Itu nggak ada, capek. Meskipun dibilang ada uang kebersihan, tapi bukan berarti kita buang sampah sembarangan seenak jidat. Bukan kayak gitu teman-teman. Kita kan bukan anak TK lagi yang harus dibilangin buang sampah itu baik apa enggak, buang sampah itu seperti apa. Itu kita bukan seperti itu lagi teman-teman. Kita udah gede, udah besar, udah dewasa, udah belasan tahun, misalnya 15 tahun ke atas lah. Itu sudah pasti udah tau lah buang sampah itu harus di mana. Jangan berpikir buang sampah aja lah sini, satu. Kalau misalnya ada 10 juta orang seperti kalian, ya udah numpuk lah itu sampah semua di gunung. Jadi teman-teman, jagalah kebersihan lingkungan kita ya teman-teman, karena
Kalau misalnya banyak dari kita yang buang sampah sembarangan, gunung itu pasti nggak bisa menampung semua sampah kita. Pasti lama-kelamaan gunung itu pasti akan tercemar, pasti bakalan kotor. Kalian nggak mau menikmati gunung-gunung Indonesia ataupun apapun itu alam Indonesia dengan keadaan bersih bersama cucu-cucu kalian, nanti anak cucu kalian atau cucu kalian punya cucu, pasti kan mau kan masih menikmati Indonesia yang begitu bagus, begitu indah. Jadi jangan buang sampah sembarangan teman-temanku, jaga lingkungan kita. Bawa turun aja sampahnya. Kalau kalian mikirnya banyak banget sampahnya, di packing kecil-kecil, dilipetin. Dulu sama temen aku tuh kayak gitu tuh, sampahnya dulu segede banget, terus di packing jadi kecil segini karena plastik tuh dilipet-lipet kecil-kecil. Jadi kayak gitu teman-teman, bawalah kembali sampah kalian ke bawah dan buang di bawah. Nanti di bawah itu pasti disediain tong sampah, nggak usah kalian bawa ke kota kalian lagi atau ke rumah kalian, nggak usah. Di bawah itu pasti ada tempat sampah. Nah jadi itu dia teman-teman, 9 persiapan yang harus kalian siapin sebelum kalian melakukan pendakian untuk pertama kalinya. Semangat buat kalian yang mau melakukan pendakian pertama, kalian pasti bisa. Kalian pasti bisa lah, pasti bisa lah. Itu mah sugesti. Kalau kalian mikirnya nggak bisa ya nggak bisa, kalau bisa ya bisa. Intinya teman-teman, kalian jangan pernah mengeluh selama di jalur. Nikmati terus prosesnya, karena proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Good luck buat teman-teman. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like, di subscribe, di komen, di share, dan nyalain lonceng notifikasinya. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Have a nice day. Bye-bye.